Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Triadi. NIM saya 221011401917. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe data dari Python. Ya. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang Python adalah salah satu bahasa pemrograman dari bahasa seperti Java, C++, atau yang lain-lainnya. Python merupakan bahasa programan yang eh, freeware atau perangkat bebas dalam arti sebenarnya tidak ada batasan dalam penyalinan atau mendistribusikannya. Bahasa programan Python ini jadi umum digunakan untuk kalangan engineer seluruh dunia dalam pembuatan perangkat lunaknya. Lalu ada rumusan masalah apa yang dimaksud dengan data Python? Bagaimana eh, kita mengetahui bahasa Python mudah atau tidak? Bagaimana cara melakukan programan ini pada bahasa Python? Ya, lalu di sini saya juga mempunyai tujuan. Tujuannya itu adalah Python bisa meliputi sintaksis yang mudah dipahami dan dukungan kompresif untuk berbagai tugas pemrograman. Python adalah salah satu bahasa paling populer dalam analisis data dan ilmu data. Python digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi, kecerdasan buatan AI, dan machine learning. Yang pertama adalah pembahasan. Pembahasan ini pengertian dari data Python. Ya, tipe data ini adalah sebuah komponen ya, dari potongan data yang memberikan sinyal pada suatu sumber dan terkait dengan cara mengartikannya data tersebut. Ya, tipe data ini digunakan untuk menentukan nilai suatu objek yang terdapat dalam sebuah sistem pemrograman. Tipe-tipe data Python ini juga mempunyai jenis-jenis yang bisa digunakan oleh seseorang programmer antara lain yaitu ada string, char, integer, array, dan floating point. Ya, yang pertama ada string. String dalam dunia pemrograman, string adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan urutan karakter dalam sebuah pemrograman. String bisa berisi huruf, bisa berisi angka, simbol, dan spasi. Hampir semua bahasa pemrograman menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda untuk menandai awal dan akhir string. String juga mempunyai fungsi. Sebelum kita masuk ke contoh string, fungsi apa? String juga mempunyai fungsi. Fungsinya dia itu adalah yang memungkinkan programmer untuk melakukan manipulasi, pengolahan, dan pemeriksaan terhadap string. Nah, fungsi-fungsi ini dapat digunakan untuk memanipulasi struktur, mengubah format, mencari, dan eh, melakukan berbagai operasi pada string. Beberapa fungsi ini, eh, um- fungsi string ini dapat banyak digunakan dalam pemrograman, yaitu untuk penggabungan, terus pemotongan, pencarian dan penggantian, pemisahan, dan manipulasi karakter. Nah, di sini ada contoh string, yaitu kita mulai dari nomor satu, yaitu string, habis itu tanda kutip, tulis nama saya misalkan, hai, gitu. String 2 ajar, dan ini variabelnya dia. Nah, terus ada result, string, terus habis itu print. Nah, setelah kita udah buat codingan seperti ini, setelah itu kita jalanin dan maka hasilnya kayak pada di gambar ini yaitu High Fajar namanya. Oke. Lalu eh, tipe-tipe data juga ada number ya. Number, tipe data number ini tipe data yang berupa bilangan. Pada umumnya dia digunakan dalam operasi matematika. Jadi contohnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya.
dalam bahasa Python ada tiga jenis file data number yang sering digunakan, yaitu ada integer, float, dan complex number. Lalu tipe data ini bisa digunakan untuk mempresentasikan diri numerik dalam pemrograman. Tipe data ini umumnya digunakan untuk menyimpan angka, baik itu angka bilangan bulat, integer, maupun bilangan desimal, float. Beberapa bahasa pemrograman ini menggunakan istilah yang berbeda untuk tipe data ini. Misalnya, eh, integer in. Integer in digunakan untuk mempresentasikan bilangan bulat. Contoh integer adalah min 1, 0, 1, 2, sama 100, dan sebagainya. Lalu ada float. Float digunakan untuk mempresentasikan bilangan desimal. Contoh float adalah 3,14, 0, min 0,5, terus ada 2,0 dan sebagainya. Ya. Nah, tipe data ini penting banget dalam pemrograman kita karena dia itu banyak mengoperasikan matematika dan perhitungan yang memerlukan tipe data numerik. Lalu selain itu, tipe data number biasanya memiliki batasan-batasan tertentu tergantung pada bahasa pemrograman kita yang digunakan, seperti rentang nilai yang bisa dipresentasikan, presisi, dan sebagainya. Lalu di sini ada contohnya. Contoh number itu kita bisa mengoperasikan matematika, itu A10, B3. Nah, lalu kita masukin lah penjumlahan A plus B. Di sini ada penjumlahan ya. Contohnya kita ke A plus B aja. Lalu ada pengurangan, perkalian, pembagian, terus ada yang lain lah, gitu kan. Terus di sini ada penjumlahan. Penjumlahan ini terus ada pengurangan, kalian, pembagian, terus sisa pembagian dan pangkat-pangkatnya dan pangkat gitu kan. Nah, kena di sini saya langsung run ya. Run ini jadi A plus B itu hasilnya 13, pengurangannya 7, pangkatnya 30, pembagiannya 3, itu pangkatnya 100, itu contoh number. Nah, number juga mempunyai fungsi. Fungsi data tipe ini, data number ini memiliki variasi eh, tergantung pada pemrograman yang ingin kita gunakan dalam kebutuhan programan yang sedang kita mau kembangkan. Nah, oleh sebab itu, kita juga harus benar-benar memahami yang baik tentang tipe data ini, ya, dan cara mereka digunakan tuh gimana sih gitu. Yaitu sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, tipe data ini juga mempunyai banyak fungsi dari pemrogramannya, yaitu ada perhitungan matematika, ada representasi data, kontrol alur program, simulasi dan ilmu pengetahuan, representasi geometri, fungsi ilmiah, dan keuangan. Lalu kita lanjut di tipe data list. Ya, tipe data list eh, dia itu bersifat terurut ya, terurut dan juga bersifat bisa diubah gitu. Tipe data ini bisa didefinisikan dengan tanda kurung siku yang gitu sama gitu. Nah, di dalam Python dan list juga mempunyai struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data seperti array. Betul. Lalu tipe data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen atau nilai dalam suatu variabel. Setiap elemen dalam list memiliki indeks unik yang memungkinkan kita bisa mengakses, mengubah, dan melakukan berbagai operasi pada elemen-elemen tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa menyebutkan elemen-elemen apa saja yang ada di tipe data list ini. Gitu.
Tipe data list ini dia mempunyai elemen indeks, panjang, operasi dasar, akses elemen, terus iterasi dan sleeking gitu ya. Lalu di sini saya mempunyai contoh dari list. Nah, di sini ada my list ya, kita melakukan eh, first element my list nomor 0, serial elemen my list nomor 2 ya. Terus kita print elemen pertama, kita tulis first element, kita print lagi elemen ketiga, third element. Nah, kalau kita run, di sini bakal ada tulisan elemen pertama yaitu satu, elemen ketiga langsung kan kita di sini nulisnya elemen ketiga ya. Jadi di sini ada elemen ketiga dan di sini juga ada hurufnya. Gitu ya. Lalu eh, ada tuple. Tuple dalam Python adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Tuple bersifat immutable. Artinya, isi tuple tidak bisa kita ubah dan kita hapus. Namun, dapatkah kita isi dengan berbagai macam nilai dan objek? Ya. Nah, tipe data tuple ini adalah salah satu struktur dalam pemrograman yang mirip dengan list. Namun, ya, ada perbedaannya utama antara tuple dan list. Tuple bersifat tidak dapat diubah. Ya, artinya apa? Artinya setelah kita membuat tuple, kita tidak bisa dapat mengubah, menambah, atau menghapus halaman-halaman di dalamnya. Gitu. Lalu di sini ada contoh tuple. Nah, tuple ini untuk mengetahui angka juga, panjangnya, dia mengetahui luas, lebar gitu. Ya, di sini ada my tuple, terus satu 2 3 angka, ada length, my tuple, kita print panjang tupelnya. Terus di sini panjang tuple adalah 4 karena di sini eh saya nggak nulis saya cuma nulis angka nomor 4 jadi udah otomatis kalau udah hitung angka ada satu 2 3 dan 4. 4 ada di sini gitu. Nah, tuple juga mempunyai apa namanya? eh beberapa karakteristik karakteristik sebelum kita masuk ke dictionary ya. Nah, dia juga mempunyai karakteristik penting dari data tuple ini, yaitu dia tidak bisa diubah, dia indeks, dia panjangnya tetap, dia iterasi, tuple bersarangan, dan penggunaan tuple. Lalu kita lanjut ke dictionary. Tipe data ini juga termasuk dalam tipe data apa namanya ya, berurut dan tidak memiliki indeks. Dari tipe ini terdiri dari key atau bahasanya kunci dan nilai dalam bahasa pemrograman lain. Dictionary ini dikenal dengan nama associative array. Ya. Nah, tipe data ini juga termasuk tipe dalam bahasa Python. Jenis tipe dari array ini juga termasuk list, tuple, dan set. Tipe data ini sangat cocok ketika digunakan untuk kelompok yang kompleks. Ya, lalu kita masuk ke contohnya, contoh dictionary. Sini ada disdik ya, ada kita masukin merek merek Ford, terus modelnya kita masukin ke Mustang, tahunnya kita masukin ke 1964. Lalu setelah kita run, di sini tuh udah menyatu. Nah, enak ke Dixta tuh gitu, dia langsung menyatu. Walaupun kita udah bikin codingan panjang, dia langsung bisa menyatu dari merek Ford, model Mustang, dan tahunnya 1964. Tuh. Lalu, eh, dia juga mempunyai beberapa karakteristik
ya, yaitu ada pasangan kunci nilai, tidak ada urutan tetap, perubahan nilai, pengaksesan nilai, penambahan pasangan kunci nilai, dan cek keberadaan kunci. Lalu di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup mudah yang digunakan bagi seorang programmer dalam merancang sebuah programan. Ya, bahasa pemrograman ini juga dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Program ini secara visual memang benar cukup memudahkan banget untuk pengguna atau user dalam hal pengoperasian. Pemrograman ini cukup valid terhadap perhitungan manual sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk perancangan, ya. Dan hasil output ini mencakup proses perhitungan dan gambar hasil perhitungan yang dapat disimpan oleh pengguna apabila sewaktu-waktu akan direvisi kembali dan dapat dicetak. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.